Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Permatasari, NIM 246627770, garing PT garing 08687. Saya dari kelompok 1, Praktikum Ilmu Hijauan Makanan Ternak dengan asisten pendamping Rafli Filandian Arman. Di sini saya akan memaparkan kegiatan mini project acara 3, pertumbuhan tanaman yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pengertian dari pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume dan jumlah sel pada tumbuhan yang terjadi secara irreversibel. Menurut Arimbawa 2016 menyatakan bahwa pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui proses pertumbuhan tanaman mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan, serta mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Alat dan bahan yang saya gunakan pada kegiatan mini project ini untuk alat yaitu polybag, sekop, kemudian gayung, penggaris dan meteran, alat tulis, dan juga smartphone. Untuk bahan yang digunakan yaitu biji jagung, biji bayam, kemudian biji telang, biji kacang tanah, dan juga tanah dan pupuk dengan perbandingan 2:1 yang sudah dicampur, dan kemudian air. Di bawah ini merupakan dokumentasi dari alat dan bahan yang saya gunakan. Selanjutnya mengenai kegiatan praktikum, yang pertama proses penanaman diawali dengan persiapan media tanah, pupuk dan perendaman biji jagung, telang, dan kacang tanah selama 3-5 menit. Biji yang digunakan yaitu biji yang tenggelam setelah direndam selama 3-5 menit. Kedua, polybag disiapkan dan diberi media tanam hingga 3/4 bagian polybag. Dan proses penanaman dilakukan dengan mengisi tiap lubang tanam pada masing-masing media tanam dengan biji. Namun, jika kita menggunakan tanaman stek, dengan cara menanam stek dengan menaruh secara horizontal di permukaan media tanam. Selanjutnya, kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan menyiram tanaman sebanyak 1 kali sehari pada minggu pertama, kemudian 2 kali sehari pada minggu kedua sampai dengan panen. Dan dilakukan pula kegiatan penyulaman apabila terdapat tanaman yang gagal tumbuh atau layu. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran dilakukan selama 1 minggu sekali selama 4 minggu. Parameter yang digunakan meliputi tinggi tanaman, panjang tanaman, dan juga jumlah daun. Selanjutnya adalah pemanenan dilakukan setelah tanaman berumur 4 minggu dengan parameter yang dilihat yaitu nodul pada legum sudah terlihat atau tidak. Kemudian pemeliharaan ini dilakukan selama 4 minggu untuk mendapatkan hasil pengukuran yang baik dan diharapkan juga terdapat nodul pada legum. Parameter yang diamati meliputi tinggi, panjang, banyak daun pada tanaman, dan juga pada minggu keempat terdapat nodul pada tanaman legum. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk pengukuran tinggi tanaman dilakukan menggunakan penggaris dan meteran dengan cara mengukur pengukur mulai dari permukaan tanah hingga titik tertinggi tanaman tersebut tanpa dilakukan penarikan pada ujung daun. Nah, alat yang digunakan yaitu penggaris dan meteran dikarenakan saat menggunakan penggaris ternyata pada minggu keempat tingginya itu lebih dari 30 cm sehingga skala pada penggaris tidak cukup. Kemudian saya menggunakan meteran. Selanjutnya untuk tinggi tanaman jagung pada minggu pertama yaitu 18 cm, pada minggu kedua 25 cm, pada minggu ketiga 31 cm, dan minggu keempat 52 cm. Selanjutnya pada tanaman Aracis Hibogea atau kacang tanah pada minggu pertama 3 cm, minggu kedua 12 cm, minggu ketiga 21 cm, dan pada minggu keempat 28 cm. Untuk tanaman Clitoria ternatea atau kembang telang pada minggu pertama yaitu 5 cm, minggu kedua 13 cm, minggu ketiga 22 cm, dan minggu keempat pada tinggi tanamannya yaitu 28 cm. Berdasarkan data tersebut, tumbuhan jagung memiliki potensi pertambahan tinggi yang lebih besar jika dibandingkan dengan tanaman kacang tanah dan kembang telang. Tinggi jagung berdasarkan literatur pada hari ke-30 masa tanam yaitu 56,3 cm menurut Pasta et al. 2015. Sedangkan berdasarkan Hayati et al. 2012, tinggi tanaman
kacang tanah atau Aracisibogea pada minggu keempat yaitu 23,40 cm. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman adalah genetik tumbuhan, suhu, temperatur, kelembapan, kandungan nutrien pada tanah, dan juga pencahayaan. Ini berdasarkan Anastasia 2016. Selanjutnya adalah pengukuran panjang tanaman menggunakan penggaris atau meteran dengan mengukur mulai dari permukaan tanah hingga bagian terpanjang dari tanaman tersebut. Untuk panjang tanaman jagung dan kacang tanah dan juga telang dapat dilihat pada tabel di atas. Selanjutnya, pengukuran panjang tanaman didapatkan hasil pada tabel di atas. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tumbuhan yang memiliki tingkat pertumbuhan paling pesat adalah jagung. Dan menurut Surtinah dan Didar 2017, ziamas atau jagung yang ditanam dalam waktu 65 hari memiliki tinggi 216,35 cm dengan lebar daun 10,36 cm, panjang daun 95,75 cm. Dan menurut Mahdianur 2013, panjang tanaman kacang tanah pada hari ke-28 adalah 35,5 cm. Faktor-faktor yang mempengaruhi panjang tanaman itu meliputi temperatur, gen, kondisi tanah, dan kelembapan. Ini berdasarkan Anastasia 2016. Selanjutnya adalah pengukuran jumlah daun dengan menghitung daun yang ada pada batang. Untuk hasil pengukuran jumlah daun dapat dilihat pada tabel tersebut. Untuk jagung itu jumlahnya 3, kemudian pada minggu kedua 4, minggu ketiga 4, kemudian pada minggu keempat itu ada 6. Kemudian minggu pertama untuk kacang tanah itu ada 3 buah daun, minggu kedua 7 daun, minggu ketiga 12 daun, minggu keempat 18 daun. Kemudian untuk kembang telang pada minggu pertama 6 daun, minggu kedua 13 daun, minggu ketiga 18 daun, dan minggu keempat 24 daun. Dari pengukuran jumlah daun pada tanaman didapatkan hasil pada tabel di atas. Berdasarkan data di atas, tumbuhan yang memiliki jumlah daun paling banyak adalah kembang telang. Menurut Koiriah et al. 2016, bahwa rata-rata jumlah daun pada ziamas atau jagung setelah 21 hari penanaman adalah 5,55 daun. Sedangkan menurut Mahdianur 2013 menyatakan bahwa jumlah daun pada tanaman kacang tanah pada hari ke-28 adalah 32. Faktor-faktor yang mempengaruhi panjang tanaman yaitu temperatur, gen, kondisi tanah, dan kelembapan. Selanjutnya adalah mengenai nodul. Nodul merupakan bintik akar yang terdapat pada tanaman. Menurut Hidayah et al., bahwa nodul merupakan bintil akar yang berada pada tanaman legum. Nodul akar merupakan organ berisi sel tanaman yang terinfeksi bakteroid yang menyumbang tanaman dengan N terfiksasi. Pada tanaman kacang tanah atau Aracisibogea terdapat nodul dan berwarna putih, sedangkan pada kacang tanah pada Clitoria ternatea atau kembang telang terdapat nodul juga dan berwarna putih. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapatkan hasil bahwa pada akar tanaman kacang tanah dan kembang telang berumur 4 minggu terdapat nodul pada bagian akar. Sedangkan untuk warna nodul pada kacang tanah yang diamati adalah berwarna agak putih. Nah, menurut Sentama et al. 2019 menyatakan bahwa nodul yang berwarna merah mudah menandakan bintik akar efektif, namun warna nodul selain merah muda menandakan tidak efektif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nodul kacang tanah pada praktikum ini tidak efektif atau dapat dikatakan karena berwarna putih. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ada tidaknya nodul meliputi faktor gen dan kondisi tanah. Berdasarkan Sari dan Prayudyaningsih 2015, faktor yang mempengaruhi ada tidaknya nodul yaitu inang tanaman, pH tanah yang optimal, kondisi fisik tanah, dan serangan virus atau bakteri. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses penanaman tumbuhan harus memperhatikan karakter dan tingkat kesuburan tanah. Tingkat kesuburan tanah ini sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Kemudian perlu dilakukan seleksi pada biji tanaman yang akan digunakan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dari pertumbuhan tanaman, sehingga pada kegiatan praktikum tadi kita menggunakan biji yang tenggelam.
Kemudian frekuensi dari penyiraman tanaman harus cukup dan tidak boleh berlebih. Nah, harus cukup sehingga nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu terpenuhi, dan jika berlebih ditakutkan tanaman akan mati. Kemudian pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya, pH tanah, unsur hara, air, dan genetik tumbuhan. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun laporan kali ini. Selanjutnya terdapat video mini project. Sekian pemaparan mengenai mini project acara 3 yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.